Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mentutorial menggunakan aplikasi SPSS sebagai video mata kuliah statistika. Kita tunggu ya. Oke, nah ini untuk layar utama di SKSS. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS yang diberikan dari Ibu dosen. Nah, di sini saya akan menjawab untuk soal di praktikum statistika menggunakan aplikasi SPSS, di mana materinya atau soalnya ini statistik deskriptif. Banyak untuk pertanyaannya ini banyaknya mahasiswa geografi yang mengikuti ujian tengah semester mata kuliah statistik geografi sebagaimana 80 orang setelah diperiksa. Penyebaran skor yang dicapai dalam ujian tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini nilai-nilai yang akan nanti saya masukkan di KSS di sini, yaitu yang pertama yaitu uji normalisasi data. Lalu yang kedua yaitu ada analisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat sebagai sebaran nilainya. Nah, kita masuk ke SKSS-nya nih. Nah, kan ini kosong ya. Kita mana yang tadi tuh. Nah, kita iniin dulu ya, diginiin di copy. Nah, udah di copy. Kita sebelum dimasukin hasil atau nilai yang tadi itu, kita ke variabel dulu nih, isi dulu. Nah, kan tadi udah dimasukin. Nah, kita masukin sub, yaitu nama dari di pertanyaannya. Nah, yaitu subnya itu skor ujian. Nah, untuk tipenya numerik, width-nya itu 8, desimalnya 2, labelnya skor ujian, volume-nya 0, missing-nya noun, kolomnya 8, online-nya rain, measure-nya tuh scale, row-nya input. Nah, tadi sama udah dimasukin ya nilainya. Nah, untuk menghitungnya itu ke analysis, terus ke ini deskriptif statistik, lalu ke ini ya request. Nah, lalu ke ini nih statistik. Nah, checklist dulu nih, mean, median, modulnya, lalu continue. Nah, udah itu tuh ininya masukin. Nah, oke deh. Nah, di sini langsung ada hasil-hasil dari perhitungannya. Nah, untuk statistik yang tadi skornya itu validnya itu ada 80 dan missingnya itu ada 0. Lalu dari mean, median, modul, di sini ada hasil yang ditemukan, yaitu ada ini ya. Nah, udah gitu teh cara mengcopy-nya itu kita pencet klik kanan, lalu copy datanya, lalu kita ke Word. Nah, ke Word. Kita tunggu sebentar ya. Nah, udah ada muncul.
sudah muncul, kita copy di sini ya. Nah, sudah terlihat hasil dari yang soal pertama itu. Lalu kita copy lagi yang ini nih, yang skor ujiannya. Copy, lalu ke Word, bawahnya, dan terlihat. Nah, itu dari hasil nilai akhir yang ditemukan untuk soal nomor 1. Baik, selanjutnya kita ke nomor selanjutnya ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, di sini kita harus memilih 2 soal prametik. Nah, di sini saya akan memilih pertanyaan yang nomor 2. Find sample text uji T untuk 2 sampel yang berpasangan. Di mana soalnya ini, perusahaan jamur diet ingin meneliti apakah jamur yang diproduksi benar-benar mempunyai efek samping terhadap penurunan berat badan. Sampel yang digunakan adalah 10 orang pemakai jamu diet, akan diteliti sebelum dan setelah meminum jamu diet berikutnya. Nah, di sini saya akan memasukkan nilai-nilai sebelum dan sesudah. Kita mengkopinya terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam SKSS-nya. Kan tadi udah mengcopy nilai-nilainya. Nah, kita isi dulu si variabelnya nih. Tadi kan sesudah dan sebelum. Nah, di sini sudah tercantum ya di sininya. Make sure scan. Nah, lalu di sini di labelnya sesudah dan sebelum. Tadi kan sudah mengcopy dan sudah dimasukkan. Cara menghitungnya itu ke nailis, lalu ke creator, lalu ininya dimasukin, oke. Mohon maaf ya untuk tadi itu salah, harusnya ke deskripsi statistik lalu ke reference. Nah, tadi itu udah dimasukin. Cara memasukkannya itu tinggal klik sesudah, lalu klik lagi. Oke deh. Nah, di sini langsung ada nilai-nilai dari soal yang tadi. Untuk sesudahnya di sini sudah terlihat ya dari nilai-nilai yang tadi sudah saya masukkan. Nah, cara mengkopinya ulang itu seperti tadi, pencet klik kanan lalu copy, lalu masukkan ke Word-nya. Nah, langsung ada. Lalu ini copy, masuk ke Word lagi, copy lagi, udah skor. Nah, jadi ini ya, kita copy ulang lagi cara mengcopy-nya. Masukkan ke Word, ke sini ada langsung ke yang tadi lagi. Sudah, sebelum copy lagi ke Word-nya. Oke, udah. Nah, jadi untuk nomor selanjutnya ini hasil dari sesudah dan sebelum ini bisa kita ketahui di mana tadi kan 60,40 frekuensinya terlihat sudah terlihat dan sudah ketemu dari hasil menggunakan aplikasi SPSS ini. Nah, tidak jauh beda ya untuk
sesudah dan sebelumnya ini mungkin dari nilai ini nih, dari validnya itu nilai ininya agak ada yang berbeda sedikit, tetapi untuk hasilnya itu hampir semua sama ya untuk nilainya dari jumlah yang di kolom-kolom ini. Oke, baik, kita ke soal selanjutnya. Oke, di sini saya mengambil yang satu lagi ya, pertanyaannya itu yang nomor 3, on sample the text ujian T untuk satu sampel. Contohnya ini contoh kasus mempunyai data yang sama dengan data valid, maka buka kembali data valid. Dari kasus tersebut diketahui bahwa rata-rata populasi berat sebelum minum jamu adalah 80. Jika ingin diketahui apakah terdapat perbedaan antara berat rata-rata sebelum minum jamu yaitu 80 dengan berat kelompok wanita sebelum minum jamu. Nah, untuk caranya itu tidak jauh beda ya dengan yang tadi. Kita harus copy dulu terus masukin ke SKSS. Nah, di sini sudah saya copy, tadi sudah diisi di variabelnya. Nah, untuk caranya itu tidak jauh beda seperti tadi, ke analyze, deskripsi, terus ke ini, lalu ini masukkan, oke. Nah, di sini sudah terlihat dan ada gitu ya dari nilai-nilai yang tadi saya masukkan. Di sini sesudah tidak jauh beda seperti yang tadi ya. Hasil-hasilnya itu hampir sama keseluruhan dari nilai-nilai yang tadi sudah saya input. Nah, cara mengkopinya juga tidak jauh beda seperti yang tadi, copy lalu masukkan ke Word, lalu ke yang tadi lagi, yang sesudah copy, lalu yang sebelumnya kita copy. Nah, untuk dua pertanyaan yang dipilih itu sudah terjawab ya, bahwa di sini untuk nilai-nilainya ini yang tadi sudah di input tidak jauh berbeda dengan sesudah dan sebelum. Dari hasilnya itu hampir semua sama ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan ke nomor selanjutnya, di mana kita akan menggunakan statistik inferensial non-numerik, di mana kita juga memilih dua soal non parametrik. Di sini saya mengambil nomor 1, yaitu dengan uji dua sampel yang tidak saling berhubungan, di mana penelitian ini ingin mengetahui pendapat berdasarkan pendidikan terakhir responden. Dalam kasus ini jumlah sampel yang diambil adalah sebagai 10 responden, datanya sebagai berikut. Nah, tadi tidak beda jauh ya dengan tadi, kita harus mengcopy dengan ada dua variabel SMA dan SMP. Baik, kita ke SKSS-nya. Di sini saya sudah memasukkan data-data di variabel view, yaitu ada SMA dan SMP. Di sini tidak jauh beda dengan yang tadi. Nah, tadi juga sudah mengcopy, memasukkan datanya di sini. Nah, untuk menghitungnya itu ke analyze, lalu ke non parametrik, lalu ke ini ya, ke ini, lalu ke sampel. Nah, ini dimasukkan seperti yang tadi. Oh, bukan yang ini ya, mohon maaf. Kita ke analyze, lalu ke non
sini, sini ke sini. Oh, mohon maaf, salah. Ke main list, no parametric, ini ke ini. Nah, kita masukin ininya sampai. Nah, ada 2 data ya. Kita oke. Nah, kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah terlihat gitu ya bahwa dari pertanyaan yang tadi SMP SMA sudah terjawab, di mana SMP dan SMP ini mempunyai negatif rankingnya itu 4/A dan rankingnya itu 3,25, lalu sum of-nya itu ada 13,00, positifnya ada 1B 2,00 dan totalnya itu ada 5. Lalu untuk statistiknya ini ada di sekitar 138. Nah, untuk mengkopinya juga tidak jauh beda dengan yang tadi. Kita copy, lalu kita masukkan ke Word yang tadi di sini. Nah, itu lalu kita memasukkan lagi yang tes ininya, copy. Tidak beda jauh ya yang dengan yang tadi, kita masukkan ke sini. Nah, sudah jadi. Nah, lalu kita ke soal selanjutnya ya. Nah, di sini saya mengambil soal yang selanjutnya itu uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan, di mana pemilik villa membangun 21 villa dengan fasilitas sama dengan nama Villa Angel, Villa Beauty, Villa Smart. Pemilik villa tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan penilaian konsumen di antara ke-9 villa ini. Nah, untuk cara menghitungnya juga tidak jauh beda dengan yang tadi. Kita di sini ada 4 variabel, di mana ada Angel, Smart, Beauty, Smart, sama Beauty lagi gitu ya. Kita masuk ke aplikasi SKSS-nya kembali. Nah, sebelum kita masuk atau menghitungnya, kita harus mengisi dulu variabel view-nya, di mana tadi ada Angel, Smart, Beauty, sama Smart-nya. Nah, di sini kan tadi itu saya tuh sudah mencoba ya untuk nama yang sama, tetapi tidak diperbolehkan harus beda nama. Jadi saya menggunakan satu huruf ini. Nah, semuanya ini tidak jauh beda dengan yang tadi. Di sini kita tulis angle-nya. Lalu di sini ada Smart. Ada Beauty. Ada Smart lagi. Nah, udah itu kita sudah kita copy. Nah, kita untuk cara menghitungnya juga tidak jauh beda dengan yang tadi. Ke sini, lalu norma teks ke sini. Nah, tadi kan untuk soal yang tadi sebelumnya itu memilih yang ini. Nah, sekarang itu memilih yang ini karena lebih dari 2. Kita masukkan. Oke. Ulang lagi ya. Nah, sudah terlihat ya dari tadi yang sudah saya
gunakan. Di sini ada ranknya itu di Angelnya ini 2,00, lalu Smart ada 2,67, lalu Beauty ada 2,67, lalu ada Smart 2,67, lalu ada tes statistik. Nah, untuk statistik ini untuk jumlah seluruhnya itu ada 733. Cara mengkopinya ini copy, lalu masukkan ke Word seperti tadi, lalu kembali lagi ke yang tadi sini dan ke sini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tutorial penggunaan SPSS ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.